Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zikni ilman warzukni fahman. Amin. Sebelum kita memulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Ibu berharap semua anak-anak Ibu menyaksikan video pembelajaran kali ini. Nah, anak-anak Ibu, sekarang apa kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Yang semangat ya. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Nah, sekarang kita belajar tentang akidah akhlak, yaitu akhlak tercela. Akhlak tercelanya yaitu sombong. Pasti anak-anak Ibu bertanya, apa sih akhlak tercela? Apa sih sombong itu? Nah, sekarang Ibu akan menjawabnya. Jadi, akhlak tercela itu ialah akhlak mazmumah yang merupakan salah satu tindakan buruk yang harus dihindari manusia. Contohnya seperti sombong. Nah, sombong itu apa? Sombong adalah ketika seseorang merasa lebih unggul dari orang lain. Contohnya seperti orang merasa lebih kaya, orang merasa lebih pintar, orang selalu merasa memiliki kelebihan dari kawan-kawannya maupun orang lain. Nah, anak-anak Ibu pasti belum tahu nih apa tujuan pembelajaran kita kali ini. Tujuan pembelajaran kita hari ini ialah supaya anak Ibu dapat mengetahui apa itu akhlak tercela, yaitu sombong. Terus, apa saja sih perilaku-perilaku sombong itu? Terus, akibat dari perilaku sombong itu apa? Dari yang kita misalnya orang lakukan ketika dia sombong. Terus dapat membiasakan untuk menghindari dari perbuatan sombong ini. Nah, anak-anak Ibu silahkan simak video yang telah Ibu buat untuk anak-anak sekalian. Oke, selamat menyaksikan ya. Akhlak tercela 1. Dalam kehidupan sehari-hari, kita membutuhkan orang lain atau teman. Kita tidak mampu hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Oleh sebab itu, kita harus menghormati orang lain atau teman. Hindari diri dari sifat sombong atau angkuh. Sikap sombong merugikan diri sendiri dan orang lain. Sikap sombong termasuk akhlak tercela yang harus dihindari. Bagaimana perasaan kalian apabila teman-teman bersikap baik? Tentu senang, bukan anak-anak semuanya? Semua yang kalian lakukan akan kembali kepada diri kalian sendiri. Jika kalian baik, maka teman baik. Jika kalian sombong, maka teman-teman pun ikut menjauhi kita. Begitu ya anak-anak. Nah, sombong dibenci Allah. Sombong merupakan salah satu akhlak tercela. Setiap orang pasti ada kelebihan dan juga kekurangannya. Bagaimana jika kalian diberi kelebihan oleh Allah berupa kepandaian, kekayaan, rupa yang bagus, dan lain-lain? Kelebihan merupakan karunia dari Allah. Jika kalian mempunyai kelebihan, tidak boleh sombong. Sombong itu sangat dibenci Allah. Contoh Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan manusia yang berhati bersih. Beliau termasuk manusia pilihan Allah meskipun telah dijamin masuk surga. Beliau tetap rajin beribadah dan tidak sombong. Beliau mempunyai budi yang luhur. Nabi Muhammad SAW lahir di Mekah pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah. Ketika Nabi Muhammad SAW lahir, beliau sudah tidak mempunyai ayah. Ayahnya bernama Abdullah, meninggal di Madinah. Nabi Muhammad lahir dalam keadaan yatim. Beliau disusui ibunya hanya beberapa hari. Beliau diserahkan kepada Halimah Tussadiyah. Halimah Tussadiyah selama mengasuh Muhammad, Halimah merasa mendapatkan berkah ternaknya berkembang dengan cepat. Keadaan ekonominya menjadi semakin baik. Halimah semakin sayang kepada Nabi Muhammad. Beliau dianggap seperti anak sendiri. Nabi Muhammad diasuh pamannya bernama Abu Thalib. Abu Thalib termasuk orang yang kurang mampu. Setelah Nabi Muhammad hidup bersamanya, keluarganya merasa keberkahan makanan yang sedikit dirasa cukup dan menyenangkan. Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang baik. Beliau sangat cerdas, baik hati, dan tidak sombong. Karena kelebihan yang dimiliki Nabi Muhammad SAW,
mendahului kepentingan beliau daripada anaknya sendiri. Sikap pamannya tidak membuat Nabi Muhammad sombong dan menang sendiri. Meskipun kasih sayang paman yang berlebihan, beliau tidak meremehkan anak-anak pamannya. Nabi Muhammad tetap rendah hati. Biasakanlah kalian berakhlak terpuji. Kalian harus menghindari akhlak tercela agar kalian hidup bahagia di dunia dan di akhirat. B. Sombong. Anak yang sombong ingin selalu dipuji orang lain. Sombong dapat mencelakakan diri sendiri. Sombong sangat dibenci Allah, maka dikisahkan mengenai celaka bagi orang yang sombong. Iblis diusir dari surga karena sombong. Iblis diperintah Allah sujud kepada Adam. Iblis tidak mau sujud karena merasa lebih mulia dari Adam. Iblis diciptakan dari api sedangkan Adam dari tanah. Akhirnya iblis diusir dari surga Allah. Korun seorang yang sombong. Korun merasa seluruh hartanya merupakan hasil kerja kerasnya, bukan pemberian dari Allah. Korun tidak mau bersedekah. Allah menenggelamkan Korun beserta hartanya ke dalam perut bumi. Nah, mengerikan sekali ya anak-anak. Jadi anak-anak ibu jangan ada seperti sikapnya para orang-orang terdahulu, yaitu memiliki sifat sombong karena merugikan diri sendiri maupun orang lain. Nah, selanjutnya, sifat sombong harus dihindari. Cara menghindari sifat sombong sebagai berikut. Yang pertama, menyadari bahwa semua yang ada pada kalian merupakan nikmat dari Allah. Yang kedua, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Contohnya orang kaya dapat menjadi miskin. Kecantikan dapat berubah karena usia yang sudah tua. Nah, tadi anak-anak ibu sudah menyaksikan video pembelajarannya kan? Jadi anak ibu tahu apa itu akhlak tercela, yaitu sombong. Sombong ialah suatu perbuatan yang sangat dibenci dan tidak disukai oleh Allah. Bahkan orang lain pun tidak suka melihat perilaku sombong. Jadi anak-anak ibu jangan ada satupun yang memiliki sifat sombong ya. Nah, setelah anak ibu telah menyaksikan video pembelajaran yang ibu berikan, maka ibu akan memberi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa dijawab oleh anak-anak ibu sekalian untuk tugasnya. Maka anak ibu siapkan buku dan pensilnya untuk menulis pertanyaannya ya, simak dengan baik-baik. Soal yang pertama, yaitu orang yang sombong, temannya titik-titik. Soal yang kedua, apabila temanku sombong, maka sikapku titik-titik. Sudah? Soal yang ketiga, merasa paling baik merupakan sikap titik-titik. Sudah ya anak ibu? Soal yang terakhir yaitu soal yang nomor 4, sombong termasuk penyakit titik-titik. Nah, itulah soal-soal yang ibu berikan kepada anak-anak ibu sekalian. Nah, gimana video pembelajaran kali ini? Seru kan? Bahkan ada video animasi yang mungkin membuat anak ibu senang untuk melihatnya. Nah, dari video itu anak ibu jangan ada yang mempunyai sifat sombong. Oke? Nah, soal yang ibu berikan tadi dikumpul di WA grup yang telah ibu sediakan. Anak-anak ibu bisa mengumpulkannya paling lambat jam 10. Dan untuk pembelajaran selanjutnya, anak ibu bisa memahami pembelajaran akhlak tercela yaitu syirik. Baca bukunya dahulu sebelum kita melakukan pembelajaran itu ya di minggu depan. Oke, mari kita akhiri pelajaran kita kali ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.